Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan, dengan para pemain Billy Burhan sebagai Lintang Awan, Jumalu sebagai Haryo Rangsang, Elias sebagai Watangan, Herman sebagai Cukuwatu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Kirangka Lampitan segera bergegas menghampiri Pogowonto. Lalu dia segera menarik napas panjang setelah melihat Lintang Awan tergeletak dalam keadaan kaku tak bernyawa. Lintang Awan, ternyata perjalanan kalian menuju Kediri telah kandas dengan sia-sia. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya, Kakang, apakah orang yang telah membunuh kawan-kawan kita adalah Haryo Rangsang? Bisa jadi dia, Pogowonto. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Keadaan Lintang Panjer sore pasti dalam keadaan yang berbahaya. Nah, apakah kita akan terus mengejar Haryo Rangsang sampai ke kota Raja Kediri? Tunggu. Aku mendengar sesuatu tak jauh dari sekitar kita. Iya. Aku rasa ada seseorang yang tengah mengintai kita. Kakang, jangan-jangan dia Haryo Rangsang. Sebaiknya kalian berhati-hatilah. Bisa jadi dia Haryo Rangsang. Perlahan Kirangka Lampitan bangkit. Kemudian matanya segera menyapu suasana di sekitar tempat itu. Suatu ketika, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara dahan patah dari atas pohon. Sial, ranting-ranting ini ternyata tidak kuat. Sepertinya orang-orang itu sudah mengetahui bahwa ada orang yang bersembunyi di atas pohon ini. Aku tidak akan muncul dulu sebelum mereka mengetahui dengan jelas. Hei, siapa yang bersembunyi di atas pohon itu? Keluar kau! Apakah kau Haryo Rangsang? Kalau kau benar Haryo Rangsang, maka kau harus bertanggung jawab atas tindakan jahatmu. Ayo keluar! Aku sudah tahu kau bersembunyi di situ. Sebaiknya aku muncul saja. Mereka toh bukan orang-orangnya Haryo Rangsang. Siapa kau? Kenapa kau berada di tempat ini? Apakah kau yang telah membunuh kawan-kawanku? Aku bukan seorang pembunuh. Aku justru berada di tempat ini karena mau menolong kawan-kawanmu. Jangan coba-coba mengelabui aku, Nona. Bagaimana mungkin kawan-kawanku dibunuh orang lain? Sementara di tempat ini tak ada orang lain kecuali kau. Orang tua. Seharusnya kau jangan mudah menuduh orang lain, sementara kau tidak tahu apa-apa. Tapi baik mungkin kau akan tahu lebih jelas siapa pembunuh kawan-kawanmu itu. Kau kenal siapa pemilik pisau ini? Pisau. Iya, aku tahu. Pisau itu adalah milik Haryo Rangsang. Nah, pemilik dari pisau inilah pembunuh itu. Kakang, ternyata dugaanku benar. Bahwa orang yang membunuh Lintang Awan dan 3 orang kawan-kawan kita adalah Haryo Rangsang. Iya. Maafkan aku, Nona. Kalau tiba-tiba aku menuduhmu. Kami semua dalam keadaan panik. Haryo Rangsang memang sedang kami kejar. Tapi sayang, rupanya ia lebih dulu bertindak sebelum kami sampai untuk melindungi kawan-kawan kami. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu, Nona? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku berasal dari perguruan Widara Kandang. Pinaka Swasti Ratu? Lalu kenapa kau berada di tempat ini? Sebenarnya ini hanya kebetulan saja aku bisa berada di tempat ini. Aku semula sedang lewat, tapi tiba-tiba saja aku mendengar beberapa orang sedang berkelahi.
Dan ternyata yang berkelahi adalah kawan-kawanmu. Mereka semua menghadapi Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sebenarnya mencoba untuk membantu Lintang Awan. Tapi sayang, Haryo Rangsang keburu meninggalkan tempat ini. Apakah kau sempat berbicara sesuatu dengan Lintang Awan? Maksudku, apakah Lintang Awan menyampaikan pesan? Ya, Lintang Awan memang menyampaikan pesan. Tapi sayang, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku harus segera ke kota raja untuk menolong temanmu. Tunggu sebentar, Nona Pinaka. Sebenarnya kau berada di pihak mana? Seharusnya kau tidak menanyakan aku berada di pihak mana. Yang harus kau pikirkan, bagaimana caranya melindungi Lintang Panjer Sore dari bahaya. Nah, sampai jumpa di kota raja Kediri. Permisi. Hup. Tunggu dulu, Nona. Rasa dia berada di pihak kita. Oh, kelihatannya demikian, Kakang. Kalau begitu, kita harus segera ke kota raja. Kita harus menolong Lintang Panjer Sore yang berada dalam bahaya. Ayo. Tunggu dulu, Kakang. Bagaimana dengan mayat kawan-kawan kita ini? Kuburkanlah. Setelah itu, kita berangkat ke kota raja. Baiklah, Kakang. Kawan-kawan, ayo. Kita kuburkan mayat-mayat ini. Ayo. Malam semakin larut. Rembulan masih mengintip dari balik awan-awan hitam. Setelah Pogowonto dan kawan-kawannya menguburkan mayat Lintang Awan, Cupu Watu, Watangan dan Palung Gali, mereka pun segera meninggalkan tempat itu bersama Ki Rangga Lampitan. Menurutmu bagaimana, Kakang? Apakah Haryo Rangsang sudah mengenal siapa Lintang Panjer Sore? Aku rasa dia belum tahu siapa Lintang Panjer Sore. Sekalipun ia tahu, mungkin baru dugaan saja. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan saja kehadiran kita di kota raja tidak terlambat. Iya, aku juga berharap demikian, Kakang. Lalu mengenai wanita tadi, bagaimana menurut Kakang? Ya, wanita itu sepertinya orang baik-baik. Sekalipun dari nada bicaranya tidak jelas, tapi aku bisa menangkap dari tatapan matanya. Mudah-mudahan ia berada di pihak kita. Iya, Kakang. Iya. Sementara itu di tempat lain, nampak sesosok bayangan tengah melesat dengan cepat melintasi kegelapan malam. Bayangan itu tak lain adalah Haryo Rangsang. Setelah berlari beberapa pal jauhnya, Haryo Rangsang sekarang telah memasuki wilayah kota raja. Untung aku segera sampai di kota raja. Dengan begitu keadaanku akan semakin aman dari kejaran orang-orang Ganter. Lebih baik sekarang aku ke istana. Malam ini juga aku harus menghadap Sri Baginda Kertajaya. Aku akan laporkan semua kejadian yang mulai nampak dan menyelimuti suasana istana. Mudah-mudahan saja Sri Baginda mau menerimaku. Ali Haryo Rangsang menerobos gelapnya malam. Dan sebentar kemudian, dia sudah sampai di pintu regol benteng istana. Dua orang prajurit yang melihat kehadiran Haryo Rangsang yang tiba-tiba itu langsung mencegatnya. Berhenti. Mau kemana? Aku ingin menghadap Sri Baginda, prajurit. Menyingkirlah. Keadaan ini sangat mendesak sekali. Nanti dulu. Kami belum tahu siapa kau. Orang asing tidak bisa masuk sembarangan begitu saja ke istana sebelum mendapat izin dari Sri Baginda. Dan lagi pula, suasana sudah terlalu malam.
Sebaiknya kau kembali saja orang asing. Jaga mulutmu, prajurit. Lihat baik-baik siapa aku ini. Apa kau telah lupa padaku? Aku Haryo Rangsang. Hah? Tuan Haryo Rangsang? Saya kira siapa? Maafkan saya, Tuan Haryo Rangsang. Kalau boleh saya tahu, ada apa malam-malam begini Tuan datang ke istana? Aku ingin menghadap Sri Baginda. Ada sesuatu yang harus aku laporkan pada beliau. Dan ini sangat penting. Nah, prajurit, tolong sampaikan pada Sri Baginda, aku ingin menghadap. Baik Tuan Haryo Rangsang. Kalau begitu, Tuan tunggulah di sini sebentar. Cepatlah, karena berita ini sangat penting sekali. Prajurit jaga itu pun segera bergegas meninggalkan pintu regol untuk menghadap Sri Baginda Kertajaya. Sementara itu di sisi lain, nampak sepasang mata tengah memperhatikan kehadiran Haryo Rangsang dengan tajam. Prajurit jaga itu pun segera bergegas meninggalkan pintu regol untuk menghadap Sri Baginda Kertajaya. Haryo Rangsang nampak mulai gelisah. Wajahnya kelihatan tegang. Sementara itu, di sisi lain yang tak jauh dari pintu regol, sepasang mata tengah menatap Haryo Rangsang dengan tajam. Dan mata itu adalah milik Senopati Rudra Bondo atau Lintang Panjar Sore. Haryo Rangsang. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke Kediri? Bukankah Lintang Awan telah kuperintahkan untuk menangkap dia dan memberitahukannya kepada Kiranggalang Witan? Ini pasti ada yang tidak beres. Toh dia memang berhasil meloloskan diri dari Ganter. Celaka. Keadaan seperti ini akan semakin membahayakan diriku. Sepertinya dia sekarang ingin menghadap Sri Baginda Kertajaya. Mungkin ia ingin menyampaikan tentang mata-mata yang menyusup kemari. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghadapi suasana seperti ini. Keadaanku sepertinya mulai terjepit. Ya, paling tidak, aku harus mengambil tindakan yang tepat. Mau tidak mau, aku harus menyiapkan orang-orangku sebelum keadaan ini terlambat. Malam ini juga, Kediri harus kugempur. Apa boleh buat, sekalipun para prajuritku sedikit. Seharusnya suasana seperti ini tidak boleh terjadi. Mungkin ada yang tidak beres di Ganter. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini secepatnya. Aku harus segera menemui orang-orangku. Ketika Senopati Rudra Bondo akan meninggalkan tempat itu, dari arah lain muncul seseorang menghampirinya. Senopati Rudra Bondo sempat terpaku sebentar, tapi selanjutnya dia merasa lega. Rupanya yang datang ini adalah prajurit yang berada di bawah pimpinannya. Rius Langkar, kupikir siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Senopati? Bicaramu jangan terlalu keras. Nanti bisa mengundang kecurigaan bagi prajurit jaga itu. Kemari sebentar. Kebetulan sekali kau muncul. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Apa yang ingin Tuan Senopati bicarakan? Kelihatannya sangat penting sekali. Bukan hanya penting, tapi ini menyangkut keselamatan kita. Kau lihat, di pintu regol itu. Haryo Rangsang? Iya. Aneh. Bagaimana mungkin ia berada di sini, Tuan Senopati? Bukankah telik sandi kita telah menangkap di desa Ganter? Itulah kenapa tadi kukatakan bahwa pembicaraan ini menyangkut keselamatan kita. Dengar, Riung Selangkar. Malam ini juga kau harus mengumpulkan orang-orang kita. Sebentar lagi kita akan menyerbu istana Kediri. Maksud Tuan Senopati, malam ini juga kita akan menyerbu istana? Iya. Sekarang juga kita akan memporak-porandakan isi istana.
Kertajaya harus kita singkirkan sebelum kita yang tersingkir. Tapi apakah tindakanmu ini tidak terlalu pagi, Tuan Senopati? Iya. Apalagi orang-orang kita hanya sedikit bila dibandingkan dengan para prajurit Kediri yang puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Apakah kau takut, Riung Selangkar? Tidak Tuan Senopati. Saya tidak takut, apalagi berjuang di jalan kebaikan. Tetapi apakah Tuan Senopati bisa menjamin keselamatan para prajurit kita yang sudah tentu tidak mungkin berhasil mengadakan pemberontakan ini? Menurut saya sebaiknya kita pikirkan dulu lebih matang. Dengan begitu, perjuangan kita paling tidak tak akan sia-sia, Tuanku. Ini bukan saatnya untuk berdebat, Riung Selangkar. Keadaan kita sudah benar-benar terjepit. Kalau kau memang ingin berjuang di jalan kebaikan, turuti saja perintahku. Sekalipun kita harus mati, maka kita akan mati sebagai seorang ksatria sejati. Ya. Kau paham itu? Baiklah Tuan Senopati. Nah, kalau begitu sekarang pergilah dan siapkan semua para prajurit kita. Baik Tuan Senopati. Ingat, kalau semua para prajurit kita sudah berkumpul, jangan bertindak dulu, kecuali ada perintah dariku. Baik Tuan Senopati. Kalau begitu, saya permisi. Pergilah. Setelah prajurit yang bernama Riung Selangkar ini pergi, Senopati Rudra Bonda pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Haryo Rangsang sudah menghadap Sri Baginda Kertajaya di ruang pribadi raja. Dia pun segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Haryo Rangsang, kenapa tiba-tiba kau berada di Kediri? Ada apa? Bukankah kau sedang menjalankan tugas sebagai telik sandi di kantor? Ampun Sri Baginda. Sebenarnya hamba memang sedang menjalankan tugas di Ganter sebagai telik sandi. Bukan hamba mau menentang Sri Baginda meninggalkan desa Ganter. Tetapi keadaan hamba sebagai telik sandi sudah diketahui. Seorang prajurit mata-mata telah membocorkan rahasia ini. Hamba sebenarnya sedang ditawan, tapi untunglah hamba berhasil menyelamatkan diri. Kurang ajar. Siapa prajurit yang berani membocorkan rahasia itu? Katakan Haryo Rangsang, biar ku penggal leher prajurit itu. Ampun tuanku. Prajurit itu sudah tewas di tangan telik sandi Ganter. Dan sekarang telik sandi itu masih berada di lingkungan istana. Setan alas. Rupanya diam-diam di istanaku ada musuh dalam selimut. Katakan, siapa nama telik sandi itu, Haryo Rangsang? Ampun tuanku. Telik sandi itu bernama Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore. Lagi-lagi Lintang Panjer Sore. Keparat. Siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore itu? Apakah kau tahu siapa orang itu, Haryo Rangsang? Ampun tuanku. Hamba tidak tahu siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore. Sampai sekarang hamba belum mendapat keterangan siapa orang itu. Goblok! Bodoh! Jadi apa kerjamu selama ini, ha? Seharusnya kau mencari tahu siapa orang itu. Bukannya datang menghadapku hanya untuk melaporkan tentang kegagalanmu yang paling bodoh itu. Hamba sebenarnya sudah berusaha untuk mencari tahu tuanku. Tapi rupanya orang itu lebih memilih mati daripada menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Itulah ketololanmu. Seharusnya kau gunakan akal. Gunakan akal. Pakai otak untuk mengetahui sesuatu yang kau korek dari musuh.
Telik Sandi macam apa kau ini sebenarnya? Seharusnya sebagai seorang Telik Sandi, bukan hanya pandai menyelusup, tetapi kau pun harus pandai berpikir. Sri Baginda Kertajaya benar-benar murka. Dia kecewa atas kegagalan yang dilakukan Haryo Rangsang. Sementara itu, Senopati Rudra Bondo atau Lintang Pancarsore telah sampai di halaman rumahnya. Oh! Hei, ada seorang wanita berdiri di serambi rumahku. Siapa dia? Oh, apakah dia mata-mata Kediri yang sengaja dipancing oleh Senopati Kebodambi? Aku harus berhati-hati. Siapa kau, Nona? Jangan khawatir, Lintang Pancarsore. Aku bukan Telik Sandi atau musuh yang akan mengganggu ketenanganmu. Hei, apa maksudmu? Siapa yang kau maksudkan, Lintang Pancarsore? Jangan main-main, kau, Nona. Katakan siapa kau sebenarnya. Tenanglah, kawan. Kau tidak perlu mencurigaiku. Aku tahu namamu dari seorang kawanmu yang bernama Lintang Awan. Lintang Awan? Nona, jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku tidak bergurau, Kisanak. Lintang Awanlah yang memberitahukan aku siapa kau. Tapi sayang, dia telah tewas di tangan seseorang bersama 3 orang temannya. Kau kenal pisau ini? Oh, itu pisau milik Haryo Rangsang. Apa maksudmu dengan menunjukkan pisau itu, Nona? Pemilik pisau inilah yang telah membunuh kawanmu. Dia memang Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sempat bertarung dengannya. Kedatanganku kemari hanya ingin memperingatkanmu agar kau berhati-hati. Keadaanmu sekarang sedang terjepit. Dan kemungkinan besar beberapa orang prajurit akan datang kemari untuk menangkapmu. Aku sudah mengetahui hal itu, Nona. Makanya sekarang aku sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan penyerangan. Malam ini juga, Istana Kediri akan kuserang. Saranku, sebaiknya kau tinggalkan saja kota raja sekarang. Aku yakin kau tidak akan berhasil menggempur Istana Kediri. Jumlah para prajurit mereka cukup banyak. Sekalipun jumlah kami hanya sedikit, kami akan tetap menyerang. Kalah atau menang dalam peperangan itu sudah resikonya. Dan itu memang harus kami alami. Ya, baiklah. Kalau memang itu sudah tekadmu. Dan terus terang, aku sangat simpati pada perjuanganmu ini, Lintang Pancarsore. Nah, selamat tinggal. Semoga kau dalam lindungan Sang Hyang Agung. Hup, hup. Hei, tunggu dulu, Nona. Kau belum menjelaskan siapa dirimu. Rupanya wanita cantik yang baru saja berbicara dengan Senopati Rudra Bondo itu adalah Pinaka Swasti Ratu. Senopati Rudra Bondo tidak sempat mengejar Pinaka Swasti Ratu. Dia keburu lenyap di balik rimbunan pepohonan. Senopati Rudra Bondo sempat terpaku sebentar sambil memikirkan tentang kematian Lintang Awan. Pantas Haryo Rangsang bisa meninggalkan Ganter. Rupanya ia telah membunuh Lintang Awan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Sungguh malang sekali nasibmu, Lintang Awan. Sebaiknya sekarang aku bersiap-siap untuk menyerbu istana. Senopati Rudra Bondo segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pusakanya. Dan sebentar kemudian dia sudah muncul sambil menyelipkan keris pusaka di pinggangnya. Sambil menghentakkan tali kekang kudanya, Senopati Rudra Bondo sudah meninggalkan rumahnya. Sementara malam terus mengalir, suasana mulai terasa menegangkan. Bulan tua masih memicingkan sinarnya di sela-sela mega hitam.
Setelah beberapa saat berkuda, Senopati Rudra Pondo pun sampai di antara para prajurit yang sudah berkumpul. Bagaimana Riung Selangkar? Apakah kalian semua sudah siap untuk mengadakan penyerbuan? Kami sudah siap semua, Tuan Senopati. Kami tinggal menunggu perintah dari Tuan Senopati. Bagus. Kalau begitu pecah pasukan ini menjadi 4 bagian. Masing-masing menyerang dari berbagai jurusan. Jaran Kadut, kau menyerang dari sebelah barat. Dan kau Sindugawa menyerang dari arah selatan. Sementara aku dan Riung Selangkar menyerang dari pintu regol istana. Kalian semua paham? Paham, Tuan Senopati. Sebelum aku memberikan aba-aba untuk memulai penyerangan, apakah ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Tuan Senopati. Tapi saya sedikit mempunyai keterangan mengenai Senopati Kebodampit. Mengenai apa? Diam-diam rupanya Senopati Kebodampit sudah mengetahui tentang rencana kita. Dan dia sepertinya juga akan mempersiapkan para prajuritnya. Kurang ajar. Dari siapa dia mengetahui rencana ini? Riung Selangkar. Iya, Tuanku. Kalau begitu sekarang juga kita menyerbu istana. Jaran Kadut dan kau Sindugawa, sekarang juga kalian berangkat. Tempati posisi masing-masing yang telah kutetapkan. Cepat! Tanpa banyak bicara lagi, Jaran Kadut dan Sindugawa segera membawa para prajurit. Sementara Riung Selangkar dan Senopati Rudra Pondo sendiri masih mempersiapkan pasukannya. Riung Selangkar, aku rasa inilah saatnya untuk memulai penyerangan. Ayo! Maju! Kita serang istana Kediri! Maju! 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 Bagaikan banjir bandang, pasukan yang dipimpin Riung Selangkar dan Senopati Rudra Pondo melesat merayap di halaman istana. Semua prajurit jaga yang saat itu sedang menjalani perondaan terperanjat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Maju! Melihat kehadiran prajurit musuh yang mulai mengobrak-abrik halaman istana, prajurit-prajurit Kediri itu pun muncul dari berbagai arah. Suasana hening pecah oleh dentingan senjata dan teriakan para prajurit yang menemui ajal. Nah, bagaimanakah dengan nasib Kertajaya, Raja Kediri itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.